Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tafsir-tafsir masyarakat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Igu Kamilatun Nuha dengan NPM 100301044 dan ada teman saya. Nama saya Rizky Amelia, NPM 130122045. Perkenalkan, nama saya Marisa Yulianti, NPM 10301220051. Nama saya Fauji Hardianti dengan NPM 10030122076. Yang pertama akan membahas tentang surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha Sami'un alim, yang artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahinya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada tafsir An-Nahl ayat 35, yaitu yang demikian itu disiksanya orang-orang kafir disebabkan karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahinya kepada suatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sehingga mereka sendiri mengubah nikmat yang mereka terima dengan kekafiran. Seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, berbagai macam makanan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan, diamankannya mereka dari rasa takut dan diutusnya Nabi SAW kepada mereka. Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum mukminin, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Isi kandungan surat Al-Anfal ayat 53 berbicara tentang kekuasaan Allah dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau memberikan pertolongan kepada mereka sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika salah seorang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia harus berusaha untuk tidak berubah dan memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Allah SWT juga menegaskan bahwa Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak ada yang tersembunyi darinya. Selanjutnya ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqabatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza uradallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum mawaduni minawali. Artinya, bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka sendiri selain Dia. Tafsir, baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Para malaikat yang bertugas mengawasinya di muka, di hadapannya, dan di belakang dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Berdasarkan perintah Allah dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum. Artinya, Dia tidak mencabut dari mereka nikmatnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, yakni menimpakan azab, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikannya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka, bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah selain Dia. Selain Allah sendiri, seorang penolong pun yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka. Huruf min di sini adalah jaidah. Isi kandungannya, yang pertama, pengawal-pengawal yang menjaga manusia. Ayat ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki pengawal-pengawal yang menjaganya, yang bergilir di hadapannya dan di belakangnya. Pengawal-pengawal ini bertugas untuk menjaga manusia dari segala sesuatu yang membahayakannya. Yang kedua, Allah sebagai pelindung utama. Meskipun manusia memiliki pengawal-pengawal yang menjaganya, namun pelindung utama manusia adalah Allah. Manusia tidak memiliki pelindung yang lebih kuat daripada Allah, karena Dia adalah Sang Pencipta dan pengatur segalanya. Yang ketiga, perubahan keadaan manusia. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, manusia harus melakukan perubahan dalam dirinya terlebih dahulu sebelum mengharapkan perbuatan keadaan yang lebih baik dari Allah. Yang keempat, tidak ada yang dapat menolak kehendak Allah. Ayat ini juga menyatakan bahwa jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Kehendak Allah adalah yang tertinggi dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide selanjutnya yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منكن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min dhanni inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maitan fakarimtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan yang ayat ke-13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surahallahul azim. Terjemahnya ayat 11, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terjemah yang ke-12, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa.
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan terjemah ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jia. Tafsir ayat 11 dalam surat Al-Hujurat memberikan peringatan agar umat Islam tidak saling mengolok-olokkan atau merendahkan satu sama lain. Ayat ini terkait dengan penghinaan yang ditunjukkan kepada orang-orang muslim miskin seperti Ammar bin Yasir dan Suhaib Arumi oleh delegasi Bani Tamim. Umat Islam juga dilarang mencela diri sendiri atau memanggil sesama muslim dengan nama panggilan buruk. Ayat 12 menyarankan umat Islam untuk menghindari prasangka buruk terhadap orang lain dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau mengunjingkan mereka. Mereka juga diingatkan agar tidak berburuk sangka terhadap orang mukmin yang selalu berbuat baik. Ayat ini menekankan pentingnya memperbaiki diri sendiri dan tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Ayat 13 menggambarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta diberi berbagai macam bangsa dan suku. Perbedaan suku atau bangsa bukan menjadi dasar untuk merendahkan atau memandang rendah satu sama lain, karena semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan ayat 11 mengingatkan umat Islam untuk tidak mengolok-olokkan dan mencela orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ayat ini mengajarkan untuk selalu menghormati orang lain dan tidak mempermalukan mereka. Ayat 12 mengajarkan pentingnya menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa prasangka buruk adalah dosa dan dapat merusak hubungan baik antara sesama muslim. Ayat ini juga melarang umat Islam untuk saling mencari-cari kesalahan dan saling mengintip. Dan yang terakhir, ayat 13, yaitu menekankan pentingnya berbuat baik dan berkomunikasi dengan baik kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa semua manusia orang di hadapannya dan tidak ada satupun orang yang lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu, umat Islam harus memperlakukan orang lain dengan baik dan menghindari konflik. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi segala perbuatan dan ucapan manusia. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditutup saja oleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.